خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز الحبية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia pengajian Tastafi Aceh, insya Allah nanti malam akan membuka pengajian Tastafi di Kota Sabang yang insya Allah akan diasuh oleh guru kita bersama Tunku Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab dari Jenim. Insya Allah acara ini dibantu sepenuhnya oleh Bapak Wali Kota Sabang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisam bihablillah wa ibtiadi an manhiyatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Pahaminya nah. Setelah kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat sekalian, tidak lupa ta'zim penghormatan saya kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Sabang, Bapak Ketua DPR Kota Sabang, Bapak Ibu Kapolres, Ketua Muda, Ketua Muna, istimewa kepada seluruh para ulama, lebih istimewa lagi kepada seluruh hadirin hadirat sekalian. Baiklah, di dalam pembukaan, artinya pengajian perdana Tastafi di Kota Sabang, kita berbicara tentang konsep keilmuan dalam Islam
dan pendidikan dalam Islam. Pertama, kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini ilmu yang membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kehidupan yang singkat ini menjadi lahan investasi untuk kebahagiaan abadi, yaitu akhirat. Tanpa ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah, mustahil dan tidak mungkin sama sekali perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Maka kita berbicara tentang konsep keilmuan orang yang beriman dan orang muslim. Pertama, ada ilmu yang wajib dan tidak boleh tidak diketahui oleh setiap pribadi. Siapapun yang mengatakan dirinya beriman, siapapun yang mengatakan dirinya muslim, mesti dia tahu tentang ilmu ini. Istilah yang sudah populernya yaitu fardu ain. Fardu ain, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap pribadi muslim. Kalau tidak tahu berdosa, kalau tahu berpahala. Fardu ain ada 3 bagian. Satu, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan akidah, supaya tahu, kenal Tuhan lewat segala sifat-sifatnya. Jangan sampai ada sebuah pandangan dan pemikiran tentang Tuhan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat ketuhanan, yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang menjadi fardu ain ukurannya dalam batas menghasilkan sebuah akidah yang benar dan dipastikan tidak ada pandangan dan penilaian terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak layak kepada sifat ketuhanan, sehingga dikatakan dengan ilmu tauhid. Sehingga kita tahu semua orang mengatakan Allah itu satu. Semua orang yang dilahirkan lewat rahim orang Islam mengatakan Allah itu satu. Mengucapkan satu belum tentu sudah bertauhid. Karena
Satu gelas juga satu. Satu Allah juga satu. Satu, kata-kata satu untuk makhluk dengan kata satu untuk Allah jauh berbeda maknanya. Satunya makhluk dengan satu Allah berbeda maknanya. Sehingga kadang-kadang sulit mencari kata yang berbeda, yang lebih dekat untuk memahami bagaimana maksud dengan satu Allah, atau lebih dekat mana satu Allah itu Allah satu-satunya. Dalam sifat ketuhanan, satu gelas ini belum satu. Ini tidak boleh satu, ini bukan satu. Untuk makhluk ini sudah dikatakan satu. Tapi untuk Tuhan, untuk Allah, ini belum satu. Satu Allah tidak sama dengan satu gelas. Sehingga dikupas, diurai dalam sebuah uraian, sehingga menghasilkan pemahaman kepada pengertian minimal, standar minimal tentang makna keesaan Allah. Untuk tahu tentang makna wahdaniyah, maka ulama mempermudahkan untuk pencapaian standar minimal dengan menjelaskan wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Walaupun kita tidak tahu ucap wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al, tetapi makna dari maksud dari situ sudah memahami dan menjadi sebuah iktikad dalam standar minimal, baru menghasilkan tauhid dalam bentuk wahdaniyah. Maka ulama dulu mempermudah untuk memperkenalkan tauhid minimal dan tauhid yang fardu in, fardu kifayah, maka membuat i'tikad 50. I'tikad 50 hanya sebuah metoda untuk pencapaian kepada standar minimal fardu'in ilmu tauhid, dan juga dibahas standar fardu kifayahnya. Bukan berarti itu ilmu tauhid baru, tetap menghasilkan tauhid generasi awal Islam sahabat lewat cara yang lebih mudah kepada generasi yang semakin jauh dari generasi awal Islam. Kalau kita survei, kita tidak yakin bahwa Muslim di Aceh sudah mencapai standar minimal tauhid 60%. Kita belum yakin, tapi boleh jadi, tapi belum yakin, karena tidak ada pernah ada survei tentang kegagalan tauhid berapa persen. Kalau di musim pilkada, pemilu, ada survei berapa persen yang milih ini, milih itu, tapi berapa persen gagal tauhid dengan tidak gagal itu belum ada survei. Ya, fardu'innya berapa persen sudah mencapai tauhid batas minimal, dalam arti tidak kafir di akhirat.
beriman karena faktor dilahirkan oleh keturunan orang beriman, tetapi di akhiratnya belum dikatakan orang beriman, tapi kekal dalam neraka untuk selama-lamanya karena belum menghasilkan iktikad tauhid dalam standar minimal. Ini memang berbahaya sekali. Dulu sebelum Aceh merdeka, sebelum di saat Aceh dalam zaman autokrasi, zaman kerajaan, pendidikan untuk umat Islam di Aceh dikelola oleh Daya Rangkang madrasah, semua di bawah pengelolaan ulama. Dipastikan dididik ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama disukseskan kepada setiap pribadi muslim. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan halal haram, yang berkaitan dengan konsep ibadah yang diwajibkan. Misalkan kita wajib salat, karena salat wajib tahu tentang salat, rukun salat, syarat sah salat. Semua itu wajib tahu. Yang membatalkan salat itu harus tahu semuanya. Itu bagian dari fardhu ain. Wajib puasa, wajib tahu ilmu tentang puasa. Pokoknya segala yang diwajibkan harus punya ilmu tentang itu. Kalau sudah puasa naik haji, wajib ilmu tentang haji. Orang sudah kaya dalam batas wajib haji, itu sudah wajib tahu tentang haji, karena sudah wajib melaksanakan haji. Tidak tahu tentang haji, tidak belajar, itu dosa. Tidak naik haji, dosa lain lagi. Dosa tidak naik haji satu dosa, tidak tahu haji satu dosa. Karena di saat sudah berkewajiban naik haji, sudah wajib mencari ilmu tentang haji. Misalkan sebelum masuk di dalam pernikahan, tidak wajib tahu tentang ilmu tentang nikah, tidak wajib tahu tentang ilmu kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban. Kalau sudah masuk di dalam pernikahan, sudah diwajibkan tahu tentang ilmu-ilmu syariat dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Masuk ke dalam status berumah tangga tanpa tahu ilmu syariat halal haram, hak dan kewajiban yang diatur dalam agama, itu berdosa. Menjalani kehidupan rumah tangga tanpa tahu aturan-aturan agama di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak tahu sebuah dosa, tidak melaksanakannya, itu dosa yang lain. Itu contoh gambarannya. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan hati dan akhlak. Segala yang diharamkan dari sifat-sifat hati itu wajib tahu. Segala yang diwajibkan itu wajib tahu. Misalkan wajib ikhlas dalam beribadah, wajib tahu dalam batas minimal tentang ikhlas. Diharamkan riya di dalam beribadah, wajib tahu tentang riya.
dalam ukuran sampai menghilangkan riya dan menghasilkan ikhlas. Diharamkan bersifat dengan dengki, wajib belajar apa itu dengki yang dimaksud dengan oleh syariat, oleh agama. Diharamkan takabur, wajib tahu apa itu takabur dan bagaimana mengobatinya. Itu sudah fardhu ain. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun walau misla zarrah. Tidak masuk syurga orang yang punya sifat takabur di dalam hatinya walau sebiji sawi. Karena syarat masuk syurga kembali kepada Allah, membawa hati yang sejahtera dari penyakit. Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang bersih. Ilmu tentang akhlak. Aneh memang kalau kita berbicara di dalam fenomena sekarang. Kita generasi muslim yang sudah berada di ujung, yang telah melupakan akhlak. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan kecerdasan intelektual tanpa ada fondasi akhlak. Saya sering mengatakan pada teman-teman, baik di tingkat nasional, kalau bertemu, saya sering katakan, saya pesimis dengan Indonesia ini. Kenapa? Semuanya dibangun tanpa fondasi akhlak yang kuat. Terjadi bermacam perhara, terjadi bermacam persoalan, semuanya berangkat dari kegagalan akhlak dan moral. Muslim sebenarnya tidak boleh seperti itu. Akhlak itu adalah ilmu yang paling penting. Khairul bari